tulis di catatan memakai timbangan dacin. Karena kan dacin itu dia akurat sih memang 0,1 kg ya, tapi sekarang ada yang lebih canggih untuk akurasiannya. Yang pakai jari. Udah pakai standar dari yang pakai kain. dari WHO. Terus dari itu standar Kemenkes kan semua puskesmas sama rata ya. Sekarang alatnya kan, nah harus sama seperti itu. Kalau misalnya dia harus banget pakai dacin, maka kita tulis dalam keterangan pakai timbangan dacin. Itu karena kan berbeda ukurannya. Terus kemudian yang selanjutnya ukur tingginya pakai 1 meter biasanya yang pakai mikrotoa ya. Atau kalau di puskesmas tuh yang pakai alatnya dari besi itu ya, panjang itu ya. Nah itu yang dipakai puskesmas sekarang itu adalah semua standar untuk survei status gizi balita. Jadi semua standar harus sama. Syarat kesehatan masyarakat, syarat untuk dihitung bisa sama rata adalah kita pengukurannya dengan alat yang sama. Kalau ukuran alatnya beda, terpaksa banget harus beda, kita tulis di situ pakai dacin. Boleh nggak? Masih boleh sih, tapi akurasinya akan berbeda. Gitu. Itu syarat kalau mau deskripsi. Ketika ukur untuk konsumen satu atau responden satu, maka ke responden lainnya dia harus sama. Ukurannya nggak boleh beda. Alat yang untuk diukur harus sama. Gitu. Nah, ini cerita tentang berat badan itu untuk tinggi badan. Nah, diukurnya anaknya diri atau tiduran. Kalau tiduran recumbent. Kalau misalnya anaknya diri standing. Nah, cek ada edema enggak? Edema pada perutnya. Karena itu fatal untuk berat badan perut. Akan false kan? Karena itu akan menambah ukuran berat badan anaknya. Cek dia anaknya ada edema atau enggak. Caranya adalah pada saat ada tiduran, miring, ada cairan yang miring ya, jatuh kepada gravitasi. Gitu. Jadi anaknya harus tiduran dulu. Atau misalnya anaknya diri standing, suruh aja anaknya tiduran miring. Nanti posisi yang di perutnya itu dia ikut miring ya, ikut jatuh nggak ke arah. Jadi maksudnya ada cairan di perutnya. Kalau dia berarti dia ikut cairan di perut. Nah, itu adalah cara mudah ya untuk melihat anaknya edema atau enggak. Gitu. Kenapa? Karena edema akan membuat berat badan menjadi false, menjadi lebih berat. Yang sebenarnya anaknya kurus itu terjadi sama anak yang menderita kekurangan energi protein dan juga kekurangan energi kronis. Nanti akan ditemukan daerah-daerah seperti itu. Gitu. Jadi cek anaknya edem atau enggak. Terus catatan juga dong. Ya, Kalau ada gitu. harus Catatan. iya, harus. Terus udah itu yang ketiga yang selanjutnya adalah lingkar kepala. Di sini kalau ada kita ukur, kita masukkan lingkar kepala. Terus ini mid under area foot. Mid under area foot. Oh, lingkar Iya. Ya. Yang selanjutnya triceps involved di sini. Lipatan lemak di tricep di sini. Nah, ini ada alatnya kayak buat ngeceknya gitu. Tapi itu jarang sekali di SSGB supaya status gizi balita juga nggak dilakukan soalnya. Nah, yang triceps involved sama subscapular itu di bagian belakang. Nah, ini jarang diukur. Jadi kalau teman-teman nggak punya, Kalau misalnya nggak ada datanya, kan ibu kan bilang jarang diukur. Artinya 0 atau gimana? nggak apa-apa, ini dinolin kalau nggak ada. Oke, kalau nggak ada angkanya ya. Iya, ada. Karena yang nggak ada nanti data ini aja SF sama SSM yang nggak ada. Tapi lingkar kepala, gimana? lingkar lengan atas dan seterusnya di sebelah kiri ini ada semua. Nah, yang tadi teman-teman nih kira hitungan kalau pada saat di awal kita punya hitungannya di sini. Jadi WHO dia sudah langsung menghitung. Kita nggak usah hitung lagi. Tapi di bagian ini, di bagian antropometrik kalkulator yang sama, dia nggak bisa di save karena nggak ada bagian save-nya. Jadi manual ini. Ini yang manual nulis. Kalau kita pakai antropometrik kalkulator, maka dari itu jangan salah klik. Yang kedua, individual assessment. Oh, saya nggak ke sini dulu. Antropometrik kalkulator. Oke. Nah, yang kedua, individual assessment. Individual assessment ini sebenarnya buat dokter anak, buat pediatri. Kenapa? Karena di sini kita bisa menilai setiap individu punya perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda-beda. Nah, contoh ya, di sini ada contohnya Taufik Wanza. Dia laki-laki, ini data dokternya ini masih yang lama karena yang bawa dari sana ya. Ditulis nama ibunya siapa, nama ayahnya siapa,
1. Nah, yang ini adalah pemeriksaannya dengan siapa observernya. Misalnya dengan dokter yang berbeda nih, misalnya, nah ini dokternya sini tulis siapa observernya. Ini biasanya dipakai untuk dokter anak, kita nggak pakai yang ini. Cuman kelebihannya dalam individual assessment ini kita bisa menilai bagian untuk perkembangan anaknya. Cuman di sini kok nggak keluar ya? Oh ini dia, nih motor milestone-nya, perkembangan motorik anaknya. Tapi kita nggak fokus di sini untuk menghemat waktu, takutnya nggak sampai jam 9.40. Saya fokus sama teman-teman di bagian yang ini. Ini silakan nanti lihat ya, karena cara inputnya pun sama. Misalnya contoh ya kita buka. Nah cara inputnya sama aja. Artinya pada hari itu diobservasi sama dokter misalnya Onyawo misalnya gitu ya. Nah ini adalah sama seperti biasa date of visit-nya, date of birth-nya, kemudian berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, diukurnya tiduran atau berdiri, ada edema atau tidak, ini ada catatan. Jadi kalau individual yang tadinya tidak bisa mencatat, kalau ini kalau bagian individual assessment ini dia bisa mencatat. Kalau yang sebelumnya enggak. Cuma buat untuk tahu aja, buat bantu info aja. Nah, di sini pun ini terrecord semuanya dan di sini dia punya perkembangan motorik. Nah, ini lebih lengkap. Harusnya dalam usia 10 bulan anaknya kira-kira bisa buka nih sama bantuan misalnya ya. Terus bisa berdiri enggak? Atau dan lain sebagainya. Ada 6 hitungan. Walaupun masih lengkap untuk DDST ya. SD JTK kalau punya KIH. Atau kalau punya dokter anak misalnya lebih lengkapnya dari perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa. Nah itu dipakai sama pediatri biasanya. Kalau ini untuk secara kasar aja. Nah kita fokusnya bukan di situ, tapi fokusnya di sini. Jadi kalau anak itu ini bisa buat anak sendiri ya. Untuk mengetahui perkembangan kita bisa lihat grafiknya di sini. Nah ini tanggal pemeriksaan tanggal berapa nih misalnya di sini. Nanti kalau dia periksa berkali-kali, nah ini bisa dilihat kenaikannya terus-terusan. Makanya disebut dengan individual assessment. Karena dia bisa mengakses individu berkali-kali. Tapi kalau kita di Kesmas, fungsi teman-teman sebagai Kesmas adalah survei. Maka kalau survei bukan di sini, bukan di individual assessment, tapi satu lagi di bagian yang nutritional survey. Ini bagian teman-teman kalau misalnya teman-teman mau melakukan survei. Contoh ya, saya masukkan di sini. Misalnya, kenapa dia disebut dengan survei? Karena di sini harus melakukan data entry. Seperti yang lainnya ya. Nah, ini date of visit-nya misalnya hari ini. Cluster itu daerahnya. Terus ada lagi timnya. Dalam cluster ada urutan timnya. Tapi kalau misalnya kita nggak ada cluster, misalnya cuma satu daerah aja, kita teliti misalnya, atau kita survei, ya udah cluster sama timnya lewatin aja. Kita tulis aja angka 1, boleh di sini, nggak masalah. Nah, terus ada tempat tanggal lahirnya dia nih, tanggal lahir kita masukkan sama seperti yang tadi, sama seperti yang awal, tapi ini direcord untuk survei. Nah, di sini tulis nih approximate date. Kalau ibunya nggak yakin, kalau nggak diketahui sama sekali dikasih unknown. Kemudian di sini tulis lagi first name, last name-nya siapa, harus lengkap. Nama pertama, nama selanjutnya, terus jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan harus ditulis. Karena akan berbeda grafiknya. Nah ini weight-nya berapa, untuk height-nya berapa, berat badan, untuk tinggi badan, diukurnya berdiri atau tiduran sama. Nah ini untuk lingkar kepala, lingkar lengan, ini ada lipatan lemak di tricep sama six scapular skin fold-nya. Kalau ada, kalau nggak ada, misalnya ini boleh dilewatkan yang kedua. Tapi kalau ini sayang ya kalau dilewatkan ya, yang lingkar kepala sama lingkar lengan atas ya bisa dilakukan. Maka tulis catat semua, lalu terakhir tulis catatannya. Misalnya mengukur dengan bensin, mengukur berat badan misalnya ini, mengukur BB dengan bensin.